I'm being labeled as like punk, and punk is so not like commercial. Like what? What I wanted to do. Das war eigentlich immer das, was ich mein ganzes Leben lang machen. This is my first skateboard. It was an ATM with Phantom trucks. My uncle and my aunt came up, and they're just so proud of me, and I was. Whoa. I mean, I feel like I've just been going non-stop, and finally just Halo haters, gimana kabarnya? Balik lagi bersama saya, si YouTuber amatir. Langsung saja, tidak banyak congor, kita kali ini akan kembali membahas musisi ternama dunia. Ia merupakan seorang wanita yang memiliki banyak karya dari lagu hingga style fashion. Tak hanya itu, ia juga merupakan seorang aktivis kemanusiaan, di mana ia menyumbangkan sebagian hartanya yang ia dapatkan dari musik. Tak sampai di situ, ia juga sering tampil di konser-konser amal dan badan kemanusiaan lainnya. Ia bernama Avril Lavigne. Namun pada tahun 2003 terjadi konspirasi yang sempat bikin heboh jagat maya, yang dimana salah satu sumber anonim mengatakan bahwa Avril Lavigne telah meninggal dunia. So, apakah konspirasi itu benar? Langsung saja kita ke videonya. Let's ciao, pergi tiu. Avril Lavigne lahir pada 27 September 1984. Ia adalah seorang penyanyi dan penulis lagu dan aktris berkebangsaan Kanada. Avril lahir lebih tepatnya di Belleville, Ontario, Kanada. Ibunya merupakan keturunan Inggris, Skotlandia, dan Jerman. Sedangkan ayahnya, Jean-Claude Joseph Lavigne, adalah orang Prancis Kanada. Dia dan ibunya Avril Judith Rossam atau Jude Lavigne mengetahui kemampuan vokal anak mereka ketika dia berumur 2 tahun dan menyanyikan Jesus Love Me di perjalanan pulang dari gereja. Avril mempunyai seorang kakak laki-laki bernama Matthew dan seorang adik perempuan bernama Michelle, yang dimana keduanya sering mengejek Avril ketika dia bernyanyi. Avril Lavigne merupakan kakak ipar dari pemain bass band asal Jepang One Ok Rocks bernama Ryota Kohama. Started out as my song. Ketika Avril berusia 5 tahun, keluarga mereka pindah ke Greater Napanee, Ontario, sebuah kota dengan perkiraan penduduk sebanyak 5.000 orang. Dan Avril pun bersekolah di sana, di mana di sekolahnya Avril kadang sering dikeluarkan dari kelas karena nakal. Kemudian orang tuanya Avril mendukungnya menyanyi. Ayahnya membelikan sebuah mikrofon, sebuah drum set, sebuah keyboard, dan beberapa gitar, dan menjadikan ruang bawah tanah mereka sebagai sebuah studio karena rasa cintanya untuk musik dan kasih sayang kepada sang anak. Di setiap hari Minggu, Jean-Claude selalu membawa keluarganya ke gereja di Third Day Worship Center di Kingston, Ontario. Dan ketika Avril berusia 14 tahun, orang tuanya sering membawa ke karaoke, suatu hal yang dibenci oleh kakak dan adiknya Avril. Namun tidak bagi Avril, karena hal tersebut adalah kesempatannya untuk melatih vokal suaranya bersama sang ayah. Kemudian singkat ceritanya, pada usia 15 tahun, Avril tampil di panggung bersama Shania Twain, dan di usia 16 tahun, dia dikontrak untuk memproduksikan 2 album. Dia juga mulai menulis lagu sendiri. Lagu pertamanya berjudul Can't Stop Thinking About You, tentang cinta remaja yang dia deskripsikan sebagai gombalan. Kemudian pada tahun 1999, Avril memenangkan sebuah kontes radio untuk tampil bersama dengan penyanyi Kanada Shania Twain di Corel Central, Ottawa. Sebelum tampil di hadapan 20.000 penonton, Twain dan Avril menyanyikan lagu Twain What Made You Say That, dan Avril memberitahu Twain bahwa dia akan menjadi seorang penyanyi terkenal. Oh iya, pastinya dong.
Ketika sedang tampil dengan Leno Community Theater, April ditemukan oleh penyanyi folk lokal bernama Stephen Mad. Dia mengundang April untuk menyumbangkan vokalnya di lagunya yang berjudul Touch the Sky untuk albumnya pada tahun 1999. Avril Lavigne kemudian bernyanyi lagu berjudul Temple of Life dan Two Rivers di album Mad yang berikutnya. Tak lama kemudian, tepatnya pada Desember 1999 itu, Avril Lavigne ditemukan oleh manajer profesional pertamanya bernama Cliff Fabry. Namun kita panggil saja Fabry. Kemudian singkat ceritanya, Fabry mengirimkan rekaman VHS dari penampilan rumah Avril ke beberapa prospek-prospek industri, dan tak lama kemudian Avril pun dikunjungi oleh beberapa produser. Mark Joe, orang yang ikut mendirikan sebuah manajemen perusahaan Kanada Network, menerima sebuah salinan dari rekaman penampilan Avril di ruang bawah tanah rumah orang tuanya itu. Kemudian Mark Joe mengatur Avril untuk bekerja dengan produser bernama Peter Zizzo selama musim panas tahun 2000-an di New York, dan di sana dia menulis lagu berjudul Why. Avril Lavigne mendapatkan perhatian dari Arista Records selama perjalanan musiknya di New York. Kemudian pada bulan November tahun 2000, Ken Kronger dan representatif A&R mengundang Antonio ke Gijo Manhattan Studio untuk mendengar Avril bernyanyi. Audisi 15 menitnya sangat mengesankan Reid, dan dia langsung mengontrak Avril ke Arista sebesar $1,2 juta untuk 2 album dan ditambah $900 untuk iklan yang dikontrak oleh perusahaan rekaman. Dan dukungan yang diberikan orang tuanya, Avril memutuskan untuk keluar dari sekolahnya dan fokus di karir musiknya. Band Avril Lavigne dipilih oleh Network karena mereka menginginkan penampilan anak muda yang muncul dan datang dari lingkungan punk rock Kanada yang akan cocok dengan kepribadian Avril itu sendiri. Dan kemudian album studio debutnya Avril itu rilis pada tahun 2002. Album itu bernama Let's Go, yang merupakan album terlaris oleh Kanada artis pada abad ke-21 dengan penjualan lebih dari 16 juta keping kopi. CFTO's Jacinta Westling traveled to Napanee near Kingston. Star Avril Lavigne. She joins us now with the story. Kemudian di tahun-tahun berikutnya dengan single terobosan Avril seperti Complicated dan Skater Boy berada di nomor 1 di beberapa negara di dunia, yang membuat Avril menjadi penyanyi solo perempuan termuda yang mempunyai album nomor 1 di Britania Raya. Gaya penampilan skate punk yang menonjol pada Avril membuatnya mendapatkan julukan popang queen oleh para kritikus dan publikasi musik. Atas kesuksesannya dan pengaruh di industri musik, Avril dianggap sebagai musisi yang mengembangkan musik popang sejak dia membuka jalan bagi musik pop perempuan yang dipengaruhi oleh punk. What's up, boys? Dude, you wanna crash the mall? Dan kemudian Avril pun kembali meluncurkan album studio keduanya yang bernama Under My Skin pada 2004, yang dimana menjadi album pertama Avril menempati peringkat 1 di tanggal album Billboard 200 di Amerika Serikat. Album tersebut terjual sebanyak 10 juta keping eksemplar di seluruh dunia. Setelah menempati peringkat ke-1 di Billboard 200, tentu karya Avril tak sampai di situ saja. Tepatnya pada 2007, Avril merilis The Best Damn Thing, album studio ketiganya, yang kembali terjual sebanyak 6 juta keping dan berada di nomor 1 di 7 negara di seluruh dunia, dan mendapatkan kesuksesan internasional dengan single Girlfriend menjadi single pertamanya yang berada di nomor 1 di Billboard Hot 100 di Amerika Serikat. Avril sendiri menjelaskan tentang tema dalam musiknya, termasuk pesan dari pemberdayaan diri sendiri dari seorang wanita atau sebuah pandangan anak remaja. Avril percaya lagu-lagunya adalah tentang menjadi dirimu sendiri apapun yang terjadi dan mengejar mimpimu meskipun mimpimu gila, dan bahkan jika orang-orang memberitahumu kau tidak akan mewujudkannya.
4 tahun berlalu setelah merilis album ketiga, April kembali merilis album keempatnya, Goodbye Lullaby, pada 2011. Dari album itu, April mendapatkan kesuksesan komersial dan disertifikasi emas di Kanada dan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Goodbye Lullaby, album keempat April itu, ia juga menjelaskan album ini sebagai lebih terbuka, lebih dalam dari semua lagu-lagu yang ada sebelumnya. Banyak kritikus musik dan media cetak seperti The New York Times, Rolling Stone, NME Musiknya, IGN, dan Popsmeter mengidentifikasi April sebagai seorang artis alternatif rock, pop punk, dan pop rock. Kemudian sutradara berkebangsaan Jepang mengundang April pada pertengahan tahun 2014, di mana Avril Lavigne menjadi artis pembuka di In a World Like This Tour oleh boyband Backstreet Boys dan tampil di festival musik Summer Sonic di Tokyo, Jepang. Sejak debut profesionalnya, Avril Lavigne telah menjual lebih dari 40 juta album dan lebih dari 50 juta single di seluruh dunia, menjadikannya sebagai artis Kanada perempuan ketiga terlaris sepanjang masa di belakang Celine Dion dan Shania Twain. April tampil di Brazil pada tahun 2014. April telah bekerja bersama banyak badan amal seperti Make Some Noise, Amnesty International, American CPR, Special Olympics, US Campaign for Burma, Make-A-Wish Foundation, dan War Child. Dia juga tampil di iklan Aldo bersama Youth AIDS untuk menghasilkan uang untuk mengedukasi orang-orang di seluruh dunia tentang HIV/AIDS. April mengambil bagian di konser United Again yang didukung oleh UNICEF pada tanggal 28 November 2007 di Bell Center di Montreal, Quebec, Kanada pada bulan November 2010. Avril Lavigne. She yelling for chill out to what I like you the way you are talking to me one on one around everyone else and watching you back. Kemudian pada tanggal 5 Desember 2009, April kembali tampil di Mexico City selama acara amal terbesar di Amerika Latin. Avril Lavigne merupakan salah satu dari beberapa artis yang berkontribusi dalam cover lagu milik Nine berjudul Waving Flag sebagai single amal untuk membantu menghasilkan uang untuk beberapa organisasi amal yang berkaitan dengan gempa bumi Haiti pada 2010. Pada tanggal 14 September tahun 2010, Avril Lavigne memperkenalkan badan amalnya yang bernama The Avril Lavigne Foundation yang bertujuan untuk membantu orang-orang, terutama anak muda dengan penyakit serius dan juga disabilitas yang bekerja sama dengan organisasi amal lainnya. Every day I'm very thankful. So let me tell you what inspires me. Artists got together, keep striving for. He knows I have a special place. They are truly inspirational to me every day. April dan Derek Weibel, vokalis utama dari Summer One, mulai berpacaran ketika Lavigne berumur 19 tahun setelah berteman sejak dia berusia 17 tahun. Kemudian pada bulan Juni 2005, Weibel melamarnya. Pasangan ini menikah pada tanggal 15 Juli 2006 di Montecito, California. Namun tak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Oktober 2009, April mengajukan gugatan cerai dan perceraian mereka selesai pada tanggal 16 November 2010. Kisah cinta April tak sampai di situ karena pada bulan Januari 2012, April mulai berpacaran dengan sesama rocker Kanada bernama Chad Kroeger, pentolan band Nickelback. Seperti sebelumnya, pasangan rocker sejoli ini memutuskan untuk bertunangan pada bulan Juli 2012. Dan pada bulan Agustus 2012, setelah berpacaran sebulan, pasangan ini menikah di California. How is married life? Married life's good. Setelah beberapa tahun menjalani rumah tangga, pada tanggal 2 September 2015, April mengumumkan perpisahannya dari Kroeger via akun sosmed pribadinya.
Lavigne, and iHeartRadio. Tak hanya dunia musik, Avril Lavigne juga pernah ikut andil dalam dunia film pada 2006. Dan film pertamanya itu berjudul The Vlogs. Dia memerankan Beatrice Belle dalam film tersebut. So tell me, Beatrice Belle. Stand up, sweetie. Tak hanya itu, Avril juga pernah mengisi suara animasi dalam film Over the Hedge 2006. Karya Avril tak hanya sampai di situ, karena dia juga perancang busana desainer. Pada tahun 2008, Avril meluncurkan lini pakaian bernama Abidaun yang merupakan merek retail eksklusif AS. Pada tanggal 14 September 2009, Avril membawa koleksi terbarunya dari lini pakaiannya sebagai bagian dari New York Fashion Week. Tak hanya itu, Avril juga merilis parfum pertamanya, Black Star, dibuat oleh Procter dan Gamble Production. Parfum ini diumumkan di situs web resminya pada tanggal 7 Maret 2009, dan kalian juga bisa membeli produknya Avril di websitenya. Dan barang tersebut dirilis pada musim panas tahun 2009 di Eropa dan kemudian di AS dan Kanada. Black Star, the first Avril Lavigne. Oke, sekarang kita masuk ke konspirasinya dia, yang dimana konspirasinya itu mengatakan bahwa Avril telah meninggal pada 2003, yang dimana saat itu Avril sedang berada di puncak karir musiknya, dan label musik itu pun tidak mau rugi, dan dengan alasan tersebut label musik itu memiliki body double, ya lebih tepatnya pengganti Avril buat ditonjolin ke publik sebagai penggantinya, yang penggantinya itu bernama Melissa Pandela. Apakah konspirasi itu benar? Avril telah meninggal, dan yang selama ini kita anggap Avril itu hanyalah orang lain yang bernama Melissa itu. Entahlah benar dan tidaknya hanya Tuhan yang tahu. Atau kalian ada yang tahu tentang konspirasinya Avril ini? Coba komen di bawah ya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Saya pamit undur diri. Nuhun wassalam. Subscribe. Oke, bye.